Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi PPKN mengenai tingkatan peradilan nasional. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Jadi secara institusional atau secara kelembagaan, sebuah peradilan itu terdiri atas peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat kedua, dan yang paling tinggi itu Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Setiap perkara akan ditangani dari pengadilan tingkat pertama, kedua, hingga Mahkamah Agung. Tetapi setiap perkara gugatan yang masuk itu tidak diajukan langsung kepada Mahkamah Agung ataupun pengadilan tinggi, tetapi pada pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu, lalu ke tahap selanjutnya. Coba kita perhatikan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini berbunyi, ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 ini menjelaskan bahwa terdapat tingkatan antara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya ada tingkatan sistem peradilan. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama. Kedua, pengadilan tingkat kedua atau disebut banding. Ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Jadi, banding ini bisa diajukan jika para pihak itu merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri yang diajukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Kemudian, kasasi itu adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak itu dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan dari pengadilan tinggi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Anda telah mengetahui bahwa setiap perkara hukum akan diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh lembaga peradilan yang sesuai melalui proses persidangan. Sebelum mempelajari proses persidangan, apakah Anda sudah mengetahui apa itu persidangan? Persidangan adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan masalah dengan syarat-syarat tertentu. Persidangan melalui jalur hukum dimulai sejak pihak berperkara membawa surat gugatan atau permohonan. Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat dipanggil untuk menghadiri proses persidangan. Proses persidangan dilakukan melalui beberapa tahap seperti bagian berikut. Tahap pertama adalah upaya damai. Pada tahap ini, majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai. Tahap kedua adalah pembacaan gugatan atau permohonan. Apabila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Tahap ketiga adalah jawaban tergugat atau termohon. Pada tahap ini, tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk menjawab gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon, baik secara lisan maupun tertulis. Tahap keempat adalah replik.
Pada tahap replik, penggugat atau pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon, baik secara lisan maupun tertulis. Tahap kelima adalah duplik. Pada tahap duplik, tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk menjawab kembali tanggapan atau replik penggugat atau pemohon, baik secara lisan maupun tertulis. Tahap keenam adalah pembuktian. Pada pembuktian, baik penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya, dan tergugat atau termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Tahap ketujuh adalah kesimpulan. Pada tahap ini, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8 adalah musyawarah majelis. Pada tahap ini, majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-9 adalah pembacaan putusan. Pada tahap ini, majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Anda telah belajar tentang proses persidangan. Anda dapat mencari dan mempelajari berbagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang sistem persidangan atau proses persidangan. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat belajar. Hai Sobat Edukasi Hukum, jadi hari ini aku bakalan room tour ruangan sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Pertama kalian memasuki pintu, itu kalian bakal lihat banyak kursi-kursi ini. Di sini kalian bisa duduk kalau kalian mau nonton sidang dan lain-lain, atau ada keluarganya hadir, kecuali kalau sidangnya tertutup. Nah, apa saja sidang yang tertutup nanti aku bakalan bahas di video selanjutnya. Nah, terus kalau saat kita masuk di ruangan sidang bagian sini, ini adalah meja penasihat hukum. Nah, di meja penasihat hukum ini, lawyer, advokat, atau kuasa hukumnya bisa duduk. Ini kursinya maksimal bertiga. Jadi kalau ada lebih dari 3 kuasa hukum, yang lain bisa duduk di kursi tadi. Nah, kalau dia di persidangan pidana, terdakwa duduk di sini saat mereka diperiksa keterangannya. Tapi kalau diperiksa saksi, saksinya duduk di sini, kemudian terdakwanya lanjut lagi duduk di samping penasihat hukumnya. Nah, berpindah ke sebelah sini, ini adalah meja untuk penuntut umum. Kalau di sidang pidana, di persidangan perdata, di sini bisa penggugat, di sini tergugatnya. Jadi tergantung sidangnya apa saja. Nah, oke, di bagian depan sini, ini adalah meja untuk majelis hakim. Di sini hakim anggota, hakim ketua, dan hakim anggotanya. Ganjil, tidak bisa genap. Nah, di sini tempat mereka duduk. Kemudian di sini adalah meja untuk panitra. Panitra itu yang akan mencatat semua proses yang terjadi selama persidangan. Saksi-saksi itu sebelum memberikan kesaksian, mereka harus diambil sumpahnya. Nah, ini adalah properti untuk mengambil sumpah semua orang yang memberikan kesaksian. Islam, mereka akan disumpah menggunakan Al-Quran. Kalau agamanya Buddha akan menggunakan alat seperti ini.
dan agama-agama lainnya juga disesuaikan sesuai agamanya masing-masing. Nah, orang yang akan menyumpahnya itu duduk di bagian belakang sana. Oke, jadi sekian untuk pengadilan negeri saya kali ini.